Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Di sini kita bersyukur pada Allah yang mana pada kesempatan ini kita diberi nikmat, beberapa nikmat, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat longgar, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita lanjutkan makna Al-Qur'an kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang, istarau, yang menukarkan mereka ad-dolalata, pada kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Famarobihat, maka tidak beruntung mereka. Tijaratuhum, dagangan mereka. Wa makanu, dan tidak ada mereka, iku muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi mereka orang-orang munafik, mereka itu adalah orang-orang yang menukarkan petunjuk dengan kesesatan. Dan sesungguhnya tukar menukar mereka itu seperti perdagangan yang tidak ada untung. Dan sesungguhnya mereka tidak mendapatkan petunjuk. Dari setelah mereka mendapat petunjuk, mereka sia-siakan, maka petunjuk itu hilang dan tidak akan mendapatkan petunjuk lagi selama-lamanya. Masaluhum, gambaran mereka, kamatsali, sebagaimana gambaran alladzi, orang, istau, yang berusaha menyalakan, siapa orang, istau kodanaro, yang berusaha menyalakan siapa orang, naron, pada api. Falama, maka ketika adoat, menerangi apa api, ma, pada apa-apa, haulahu, di sekitarnya api, zahaba, maka menghilangkan siapa Allahu Allah, binurihim, pada cahaya mereka. Watarokahum, dan meninggalkan siapa Allah, hum, pada mereka, fi dzulumatin, di dalam kegelapan, la yubsiruna, tidak melihat mereka. Jadi gambaran orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api, kemudian api itu telah menyala dan menerangi orang yang menyalakan tadi dan juga orang-orang yang sekitar api. Kemudian Allah menghilangkan atau mencabut cahaya tadi. Sehingga mereka itu dibiarkan oleh Allah dalam keadaan kegelapan dan tidak bisa melihat. Artinya mereka itu di dalam kegelapan, mereka tidak tahu tujuan mereka, mereka itu bingung, tidak tahu tujuan mereka di dalam Islam. Dan mereka tidak bisa melihat pada sesuatu yang hak atau batal. Tidak bisa membedakan hak dan batal. Itu termasuk gambarannya orang munafik. Sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum, maka mereka, la yarji'una, tidak kembali mereka. Jadi orang munafik itu keadaan juga tuli, bisu, buta. Dan sesungguhnya mereka tidak akan kembali pada petunjuk itu. Karena memang hati mereka sudah tertutup sehingga mata mereka tidak bisa melihat kebenaran, kemudian pendengaran mereka juga tidak bisa mendengar pada ayat-ayat Allah, mereka tidak bisa memahami, kemudian lisan mereka juga bisu, tidak bisa mengucapkan kebenaran itu. Jadi karena intinya di dalam hati mereka sudah ada tutup. Au kasoyibin, atau seperti orang yang kehujanan,
minas samai dari langit, fihi di dalam langit, dulumatun kegelapan, warokdun guntur, wabarkun dan kilat. Yaj'aluna menjadikan mereka, asobi'ahum pada beberapa jari mereka, fi adhanihim di dalam telinga mereka, minas sawaiki karena suara, hadarul maut karena takut mati, wallahu dan Allah, muhitun meliputi, bil kafirina terhadap orang-orang yang kafir. Dan juga gambarannya orang munafik itu seperti orang yang kehujanan, yang di situ hujan lebat dari langit. Di situ keadaan gelap, kemudian ada suara guntur dan juga beberapa kilat. Kemudian mereka menjadikan jari mereka untuk menutupi telinga mereka, karena sesungguhnya mereka takut mati. Dan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan pada mereka orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi ketika mereka itu mendengar ayat-ayat yang merupakan pukulan yang berat, yaitu atau tentang ayat yang di situ menceritakan bahwa orang kafir, munafik, maka atau sifat-sifat orang munafik, maka dengan mendengar itu mereka itu merasa gelap, karena memang dia itu merasa seperti itu, melakukan perbuatan sifat-sifat orang munafik, sehingga di dalam hatinya itu merasa gelap. Itu merupakan suatu kesusahan. Mereka itu merasa susah ketika mendengar itu, mendengar tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang sesuatu yang menjadi hatinya itu termasuk pukulan yang berat, dan juga ayat-ayat yang memberi harapan. Jadi justru mereka ketika mendengar itu mereka menutup telinga mereka, walaupun di situ ada cahaya kilat. Maksudnya setelah mereka itu mendengar seperti itu, harusnya mereka itu nggak menutup telinga mereka, tapi mendengarkan kemudian mengamalkan, sehingga mereka mendapatkan janji pahala Allah. Karena sesungguhnya mereka itu takut mati. Karena ada guntur itu diperumpamakan sebagai nasihat atau ayat-ayat yang di situ menceritakan tentang orang munafik. Mereka merasa gelap, merasa susah, bingung. Seharusnya dengan mendengar ayat-ayat itu mereka itu mendengarkan dan mengamalkan, sehingga mereka mendapatkan cahaya, yaitu janji pahala Allah. Karena sesungguhnya mereka menutup telinga itu karena takut mati. Jadi karena dengan mereka menutup telinga mereka, justru mereka tidak mendengarkan dari keuntungan setelah menjadi orang iman. Jadi makna dari mereka takut mati itu sebenarnya mereka itu takut iman. Takut untuk beriman, untuk menjadi orang iman. Ya kadu hampir, albarku kilat yakhtofu menyambar absorohum penglihatan mereka. Kulama ado, dan ketika telah menerangi apa kilat lahum pada mereka, masau maka berjalan mereka fihi di dalam terangnya kilat. Wa idza, dan ketika atlama gelap apa kilat, maksudnya cahaya kilat itu telah hilang, alaihim atas mereka, komu maka berdiri mereka atau berhenti.
Walau sya'a, dan seandainya menghendaki siapa Allahu Allah, la dhahaba, niscaya menghilangkan siapa Allah bisam'ihim pada pendengaran mereka, wa absyarihim, dan penglihatan mereka. Karena sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu itu qadirun, kuasa. Dan juga gambaran mereka orang munafik. Jadi hampir-hampir saja petir itu menyambar pada penglihatan mereka. Jadi ketika mereka itu melihat terangnya kilat, maka mereka itu sama berjalan. Dan ketika sinar kilat itu telah hilang, maka mereka itu sama berhenti atau berdiri. Dan seandainya ketika itu Allah itu menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, maka niscaya Allah itu kuasa. Karena sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu kuasa. Maksudnya, artinya ketika Allah itu menghendaki di waktu itu Allah menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, niscaya Allah itu kuasa. Jadi gambaran kegelapan itu digambarkan bahwasanya ketika mereka mendengar ayat-ayat atau nasihat yang di situ tentang orang munafik, sehingga mereka itu hatinya merasa gelap, susah. Kemudian guntur itu perumpamaan ayat yang berupa ancaman siksa atau perintah-perintah yang tidak mereka cocok atau tidak cocok dengan hati mereka. Kemudian petir itu memperumpamakan ayat-ayat yang menceritakan tentang sesuatu yang menyenangkan di kalangan orang iman, yang memang orang munafik itu menjumpai. Jadi hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi ketika sinar kilat itu menerangi pada mereka, mereka itu sama berjalan. Dan ketika sinar kilat itu telah pergi, keadaan gelap, maka mereka itu sama berhenti atau diam. Jadi mereka diamnya itu karena suatu nasihat atau suatu perintah yang menurut mereka itu berat. Jadi diceritakan yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ketika mereka itu diperintah untuk perang di dalam perang Uhud, mereka itu di perjalanan kembali. Jadi mereka pergi tapi belum sampai ke medan perang, mereka itu kembali. Karena sesungguhnya dia itu takut pada mati. Mereka tidak melihat bahwasannya ketika mereka datang ke medan perang dan berperang, kemudian mati, di situ menjadi pahala yang besar, mati syahid. Tapi karena memang hatinya tidak ada keimanan, ragu-ragu, maka ya dia menganggap bahwa ketika nanti dia mati, itu mati yang sia-sia. Dan ketika ada kilat, mereka itu sama berjalan, itu diperumpamakan ketika umpama dia perang, itu sekiranya mendapatkan jarahan atau kemungkinan perang itu akan menang, mereka semangat, mereka maju. Karena memang orang munafik itu keadaannya maju mundur. Nah, seandainya Allah menghendaki menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah kuasa. Jadi umpama ketika itu Allah menghendaki menghilangkan penglihatan dan pendengaran mereka, maka niscaya Allah itu kuasa. Maksudnya langsung disiksa di dunia, itu Allah kuasa. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekeliruan melafadzkan kalimat, saya mohon maaf. Semoga
semua bermanfaat untuk kita semua. Akhir qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.